Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan di kelas pengantar ilmu politik. Dan topik yang akan menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan kali ini adalah budaya politik. Salah satu wujud budaya akan tercermin dalam pola hubungan yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya, atau antara individu dengan kelompoknya, dan antara kelompok dengan kelompok. Pola hubungan dalam sistem politik masyarakat tertentu itu kemudian dinamakan sebagai budaya politik atau political culture. Ada pula yang menyebutnya sebagai kultur politik. Jadi budaya politik dan kultur politik adalah istilah yang mengandung makna yang sama dan sering digunakan secara bergantian istilah ini. Budaya politik selanjutnya menurut Rusadi Kantaprawira, beliau menjelaskan budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern. Pengertian yang kedua dari budaya politik atau kultur politik dijelaskan oleh Almond dan Verba. Keduanya menjelaskan budaya politik sebagai bagaimana seseorang memiliki orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem tersebut. Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai aktor politik. Orientasi kognitif warga negara menunjuk kepada pengetahuan dan kepercayaan atas politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi ini lebih menunjuk kepada sejauh mana pemahaman seseorang terhadap sistem politik maupun perilaku para aktor politik, kebijakan yang diambil oleh tokoh politik, serta implikasinya terhadap kepentingan dirinya. Orientasi yang kedua adalah orientasi afektif, menunjuk kepada perasaan terhadap sistem politik, peranan para aktor, dan penampilan. Dilihat dari aspek ini, maka seseorang dimungkinkan untuk memiliki perasaan subjektif tertentu terhadap berbagai aspek dari sistem politik, sehingga ia dapat menerima maupun menolak sistem politik tersebut pada bagian tertentu, maupun sistem politik secara keseluruhan. Orientasi yang terakhir yang dijelaskan oleh Almond dan Verba adalah orientasi evaluatif, menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara tentang objek-objek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya. Keputusan dan pendapat seseorang mengenai sistem politik ini ditentukan oleh kemampuannya dalam menilai moralitas politik, pengetahuan, dan cara-cara mereka dalam membuat penilaian politik, serta dalam menyampaikan pendapatnya. Pengertian lain dari budaya politik disampaikan oleh Albert Wijaya.
dalam tesisnya yang berjudul Kultur Politik Elit Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. Wijaya menjelaskan budaya politik atau kultur politik mempunyai kesamaan dengan kebudayaan masyarakat lainnya. Budaya politik adalah tindak budaya, sistem nilai, dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, seperti legitimasi, program partai politik, kebijaksanaan pemerintah, perilaku pejabat, dan lain-lain. Selanjutnya, Wijaya juga memberikan rincian mengenai ciri-ciri budaya politik, yaitu yang pertama, biasanya berpijak pada norma pokok. Yang kedua, budaya politik biasanya tertanam pada perasaan orang, tidak hanya pada intelektualitasnya. Yang ketiga, budaya politik umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dahulu, kemudian diwariskan pada masyarakat melalui media massa, lingkungan kerja, atau lingkungan sosial politik dalam pergaulan dan keluarga. Selanjutnya, budaya politik atau kultur politik tidak hanya dijumpai pada masyarakat yang berskala besar, tapi juga dalam kelompok masyarakat yang berskala kecil. Juga tidak hanya terdapat pada masyarakat modern, tapi juga ditemui pada masyarakat tradisional. Namun akan lebih tampak pada masyarakat modern, sebab pada masyarakat modern ini, orang akan sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh dan proses politik. Perbedaan budaya politik yang berkembang dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat. Kemudian hal lainnya yang mempengaruhi adalah tingkat ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah persoalan political will. Yang keempat adalah terkait dengan bagaimana tegaknya supremasi hukum. Dan yang terakhir, faktor yang juga sangat mempengaruhi adalah peranan media komunikasi yang independen. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tipe-tipe budaya politik. Berdasarkan pola sikap yang ditunjukkan, budaya politik dapat dibedakan menjadi budaya politik militan dan budaya politik toleransi. Dalam budaya politik militan, usaha untuk mencari alternatif dalam memandang perbedaan. Budaya politik militan akan mencari alternatif penyelesaian permasalahan dengan memilih jalan yang terbaik, dengan tidak mengkambing hitamkan peraturan yang ada, namun mencari aktor sebagai pelaku utama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Sementara dalam budaya politik toleransi, pemikiran dalam budaya politik toleransi berpusat pada masalah-masalah atau gagasan yang harus dinilai terlebih dahulu dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, budaya politik dapat kita bedakan berdasarkan orientasi dan tujuan politiknya. Yang pertama adalah budaya politik parokial, yaitu sebuah budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan oleh faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan yang relatif rendah. Yang kedua adalah budaya politik kaula, di mana masyarakat bersangkutan sudah relatif maju baik dalam aspek sosial maupun politiknya,
tapi cenderung masih pasif. Anggota masyarakat dalam budaya politik ini mempunyai minat perhatian terhadap masalah politik. Juga mungkin memiliki kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang sangat pasif dan lemah. Yang ketiga adalah budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik. Karena masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran sistem sebagai sebuah totalitas, input dan output atau posisi dirinya sendiri, masyarakat memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan. Yang terakhir adalah budaya politik campuran, yaitu gabungan atas karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik murni yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Antara lain misalnya budaya politik parokial kaula, budaya politik kaula partisipan, dan yang terakhir dari budaya politik campuran ini adalah budaya parokial dan partisipan. Selanjutnya, tipe-tipe budaya politik juga dijelaskan oleh Clifford Geertz. Beliau adalah seorang ahli sosiologi dan antropolog dari Amerika yang mengatakan bahwa tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia antara lain ada 3 tipe. Yang pertama adalah budaya politik abangan, yaitu budaya politik masyarakat yang lebih menekankan pada aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap roh halus yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua adalah budaya politik santri, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah budaya politik priayi, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan pada keluhuran tradisi. Kelompok priayi sering dikontraskan dengan kelompok petani, di mana kelompok priayi dianggap sebagai kelompok atas yang menempati pekerjaan sebagai birokrat atau pegawai pemerintahan. Budaya politik secara garis besar akhirnya dapat disimpulkan dalam 3 tipe budaya politik, yaitu yang pertama adalah tipe masyarakat industrial yang dipengaruhi oleh banyaknya aktivis politik sehingga partisipasi politik mencapai 40-60%. Tipe budaya politik yang kedua adalah tipe masyarakat sistem otoriter, di mana masyarakat hanya dijadikan sebagai masyarakat yang menjadi subjek yang pasif, meskipun banyak organisasi politik, kaum intelektual, dan masyarakat tidak berdaya menentang sistem yang ada. Yang terakhir adalah tipe masyarakat demokratik non-industrial. Pada tipe budaya politik ini, keterlibatan masyarakat pada pemerintah sangat sedikit.
Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam politik. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan mengenai perilaku politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum. Di samping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen, atau perilaku ekonomi, perilaku keagamaan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan politik. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan, serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari perilaku politik secara konkret antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, contohnya adalah melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam pesta politik. Yang keempat, ikut mengkritik dan menurunkan para pelaku politik yang memiliki otoritas. Yang kelima, berhak untuk menjadi pimpinan politik. Dan contoh yang terakhir adalah berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku politik merupakan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara, atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, atau antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan-keputusan politik. Sehingga dapat kita jelaskan bahwa aktor politik terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah aktor bertipe pemimpin yang memiliki tugas, tanggung jawab, serta kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Aktor yang kedua adalah warga negara biasa yang memiliki hak serta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin yang telah kita sebutkan sebelumnya. Macam-macam perilaku politik dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah perilaku politik radikal, perilaku politik moderat, perilaku politik status quo, perilaku politik konservatif, dan yang terakhir adalah perilaku politik liberal. Perilaku politik radikal adalah perilaku tidak puas dari warga negara terhadap keadaan yang ada, serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain, cenderung ingin menang sendiri. Perilaku politik yang kedua, yaitu perilaku moderat, adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan
dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan, apalagi perubahan yang serba cepat seperti yang diinginkan oleh kelompok radikal. Yang ketiga adalah perilaku politik status quo, yaitu di mana sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada atau keadaan yang berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan tersebut. Kemudian selanjutnya, perilaku politik konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan. Yang terakhir adalah perilaku politik liberal, yaitu sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus, menginginkan perubahan progresif dan cepat berdasar atas hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kajian terhadap perilaku politik seringkali dapat dijelaskan dengan sudut pandang psikologis, di samping juga didukung oleh penjelasan dari pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Pada bagian ini akan diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan tersebut. Terdapat 4 faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik seorang aktor politik, dijelaskan oleh Smith dan dikutip oleh Ramlan Surbakti pada tahun 2010. Faktor tersebut yang pertama adalah lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem media massa. Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku politik seseorang yaitu lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, kelompok pergaulan, dan sekolah. Dan lingkungan sosial politik langsung seorang aktor akan mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Faktor yang ketiga yaitu struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Terdapat 3 basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, dan eksternalisasi dan pertahanan diri. Dan yang terakhir, faktor keempat adalah faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang memberikan pengaruh terhadap aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan. Seperti misalnya cuaca, kondisi cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Demikian teman-teman penjelasan untuk topik budaya politik di kelas pengantar ilmu politik pada kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya untuk menambah pengetahuan Anda. Sampai bertemu di kelas selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.